Profesor Dr. Giliano kira menghabiskan masa kecilnya di Rengat Tembilahan Riau dan saat ini telah menjadi pribadi yang luar biasa dan duduk sebagai rektor Universitas Negeri Padang saat ini sampai tahun 2016 nanti Bapak ya. Insya Allah tahun 2016. Maju lagi Pak. Begini, pertama soal jabatan ini adalah dan amanah ini penguasanya itu dalam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia izin, jadi tidak izin kita tidak. Tetapi bila Allah mengizinkan, saya siap. Selama hampir 5 tahun Bapak ya, 4 tahun jadi rektor Universitas Negeri Padang, bagaimana sebenarnya Bapak melihat potensi mahasiswa UNP yang mayoritas dari kawasan Sumatera Barat, dari kabupaten seperti itu? Oh iya, begini. Kita punya potensi mahasiswa, saya pikir dengan fakta yang ada luar biasa sekali. Dan saya maksud luar biasa itu dilihat dari prestasi yang mereka raih, baik secara nasional bahkan internasional. Karena saya orang olahraga, saya profesional, saya olahraga itu, mereka punya prestasi yang kelas dunia. Ada juara kempo, angkat berat, ada karateka misalnya, dan pelari yang juga memperkuat tim SEA Games, bahkan tim Asian Games. Kemudian di bidang MIPA kita juga kuat, anak-anak kita di Olimpiade Sains itu mereka selalu mendapatkan posisi terhormat secara nasional. Debat bahasa Inggris, mereka bahkan sampai merambah ke negara-negara Asia. Dan ada penulis novel juga ya, yang jurusan biologi itu kan luar biasa. Subhanallah kami itu subhanallah dikasih buku dan ini muncul di jurusan biologi bukan di jurusan sastra Indonesia. Nah saya pikir anak-anak kita punya potensi yang luar biasa. Ke depan saya pikir ini yang harus kita persiapkan lagi. Kita sudah komit itu karena tadi disebut dari berbagai kabupaten kota. Yang salah-salah ini kita slot mahasiswa kita itu 25% dari luar provinsi Sumatera Barat. 25%. Kita contohkan aja psikologi itu dari jauh-jauh ada dari Kalimantan, dari Jakarta, ada dari Jawa Barat, ada dari Jawa Timur, ada bahkan dari Makassar. Dan kalau keseluruhan 25% mahasiswa kita itu adalah asal dari 25% dari luar provinsi. Dari 36.000 mahasiswa kita. Iya betul. Nah, itu merupakan kebijakan. Maksudnya supaya ada pembauran interaksi budaya, dan ini juga merupakan tanggung jawab UNP lah. Bersama untuk World Class University. World Class University. Nah, ini lagi gencar sekali Bapak ya. Baik. Kalau ditanya sedikit Bapak, harapan rektor Universitas Negeri Padang untuk UNP, mahasiswa dan atas nama UNP, akreditasi itu ada diambil. Betul. Alhamdulillah. Jadi begini. Sekarang tadi udah disinggung-singgung World Class University. World Class University. Saya alhamdulillah ini didukung oleh lebih dari 98% kita sekarang. Ada juga yang mengatakan ini apa bisa atau tidak? Nah, kenapa tidak bisa? Ini bukan yang bisa, tidak setuju dikatakan World Class University itu tidak setuju. Ini adalah suatu tujuan yang harus kita raih. Bagi saya, World Class University itu adalah keinginan, cita-cita kita untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat, pada mahasiswa. Kenapa ini dikatakan mimpi? Ini kewajiban sebenarnya. Ya. Kok kewajiban dikatakan mimpi? Saya kurang setuju. Kenapa rektor berani begitu? Kita punya modal dasar yang kuat. Kita tidak mulai dari nol. Ya. Tapi pertimbangan dan modal. Iya betul sekali. Potensi luar biasa sekali. Saya katakan ini kita sekarang pada saat ini punya dosen itu yang sudah bergelar doktor 201 orang. Yang sedang kuliah S3 itu 151 orang. Diperkirakan nanti 3 tahun lagi kita akan punya doktor itu hampir
500 orang. Kenapa kita pesimis? World Class University punya 48 profesor. Kita punya IT yang memadai sekali, ya. Jadi kita punya tenaga administrasi yang cukup kuat. Sarana dan saya banggakan lagi mahasiswa saya punya motivasi yang luar biasa untuk memperoleh pendidikan yang berkelas. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, mau nggak kita? Saya pikir jawabannya tidak ada tidak. Jawabannya harus mau. Saya hanya beri contoh kecil saja. Orang tua saya dulu petani, pedagang. Karena komitmennya anaknya supaya maju jadi. Jadi orang ya. Nah, sekarang kita punya universitas yang tidak lagi dari nol. Saya beri contoh. Kita punya sekarang 92 program studi. Ini perkembangan terbaru ya. Dari 92 itu 15 program studi kita itu terakreditasi A. Institusi sudah terakreditasi B. Ada 56 itu terakreditasi B, ya, program studi. Kita sudah buka fakultas baru, Pak. Sudah buka fakultas baru dan akan buka lagi fakultas baru. Dari pariwisata perhotelan ada lagi. Ada lagi, jadi dari FT mungkin akan berkembang, kemudian dari FIP fakultas psikologi, dan dari FBS mungkin fakultas budaya dan sastra. Nah, ini kita punya modal dasar yang kuat. Dan ini komitmen sebenarnya pimpinan kita terdahulu sudah lama kita inginkan ini. World Class University itu bukanlah suatu megah-megahan, bukanlah suatu kesombongan, keangkuhan, tetapi itu adalah sesuatu cita-cita yang oleh setiap pimpinan diupayakan meraih itu supaya masyarakat, mahasiswa memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kita kemudian World Class University, ya. Semoga nanti kita bersama-sama bisa membawanya, Bapak ya. Ya, ini mohon dukungan semua pihak, dari semua pihak. Baik, rektor Universitas Negeri Padang itu tidurnya katanya cuma 3 jam sehari. Waktu buat keluarga ada, Pak? Jadi begini, saya pulang itu jam 5 sore, berangkat itu jam setengah 8 pagi, pulang jam 5. Main dengan keluarga kira-kira 1 jam, lalu istirahat. Setelah itu sampai Isya, kita insya Allah ibadah. Kemudian ada lagi satu jam bersama keluarga. 1 jam bersama keluarga juga, Bapak? Iya lah, 2-3 jam lah. Kemudian kerja lagi. Itu jarang yang di bawah jam 2. Kalau kemarin malam aja saya jam 2 malam baru tidur. Dan itu insya Allah mohon lagi kepada Allah dibandingkan lagi sujud kepada Yang Maha Kuasa. Sabtu Minggu biasanya di bulan kemarin juga nggak ada libur. Nggak ada libur ya? Ya karena Sabtu Minggu itu kadang-kadang ada yang seminar, undangan ya. Jadi selagi itu saya masih mampu melaksanakan dengan baik. Ya enggak apa-apa. Sabtu Minggu masih kerja juga. Hobi Pak Arif ngapain sih, Pak, sebenarnya? Hobi saya banyak sebenarnya. Olahraga pasti, Pak. Olahraga pasti, olahraga bukan cuma hobi itu semua, tapi kebutuhan. Seni juga. Suka dengar musik berarti, Pak? Suka dengar musik, suka nyanyi juga. Tapi ya suaranya pas-pasan aja. Dan kemampuan nyanyi juga pas-pasan. Punya binatang peliharaan, Pak? Cukup banyak. Cukup banyak. Ini penyerap apa? Penyerap stres ya. Ya, saya punya sekitar 12 ekor burung. Koleksi burung juga berarti? Ya. Karena mereka manja-manja sekali. Kalau nggak disapa 3 hari itu, saya sapa lagi nggak mau dia. Nah, ini kalau Bapak sibuk keluar kota itu balik berarti beda lagi gitu, Pak ya? Beda lagi dia. Jadi itu interaksi dengan hewan. Baik. Kalau orang tua dari Bapak sejauh ini dukungannya seperti apa dari Bapak sejauh ini? Orang tua saya dukungannya luar biasa sekali. Jadi saya energi pertama itu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup baik. Yang kedua pasti adalah orang tua. Orang tua saya itu juga sederhana saja, pendidikannya juga belum tinggi, tetapi punya komitmen yang luar biasa tentang pendidikan. Jadi, anaknya semuanya harus wajib sekolah. Dimanapun juga susahnya hidup, bagaimanapun juga saya ingat ceklik tahun 62, 64
kita makan sudah beras campur ya. Jadi sudah kadang siangnya kita makan pisang aja. Tapi yang sekolah wajib, jangan coba-coba nggak pergi sekolah. Sesulit itu dulu Pak. Ya itu kecil sekali. Bangun pagi jangan coba-coba nggak sholat subuh kena siram air 1 ember. Jadi pagi itu udah diajar orang tua. Bapak terapkan sekarang untuk anak-anak. Sekarang nggak bisa. Bisa begitu. Saya harus menyesuaikan diri Dengan zaman sekarang. dengan zaman sekarang. Tapi walau bagaimanapun juga soal pendidikan agama tidak bisa dilupakan. Karena itulah yang akan menyelamatkan mereka dunia. Ibu Kia dan Elisa. Iya. Sejauh ini supportnya sebesar apa Bapak? Luar biasa sekali. Jadi istri saya ada Eliza dulu, beliau ini karyawan bank negara. Ketemu di mana sampai Ibu? Ya, baru pulang dari Jerman. Nggak tahu saya cuek-cuek aja, sama-sama cuek. Rupanya sama-sama cuek ini terjadi hubungan negatif positif. Nah, ya begitu sama-sama. Akhirnya nyantol di sana. Setahun pacaran. Setelah sekarang tahun pacaran, berdua tahun pacaran. Kalau ada pendekatan yang fokus lagi, kita sepakat rumah tangga. Dan ada kesepakatan lain yang harus dicapai. Ini yang mau berkarir siapa? Tahun berapa? Yaitu 1993. Kita cari kesepakatan, kita bisa dua-duanya, tidak bisa trik-duaan. Mungkin saya beda prinsip sama teman-teman lain, tapi ini keputusan hidup kami. Tentukan siapa yang bekerja, siapa yang Ngurus keluarga. ngurus keluarga. Jadi Ibu emang difokuskan untuk ngurus keluarga? Ngurus keluarga. Ya Bapak cari uang. Kita cari kehidupan. Cari kehidupan ya. Oke, baik. Dan alhamdulillah supportnya luar biasa kepada saya. Dan sampai sekarang tidak ada keluhan tidak dulu gitu. Alhamdulillah. 4 orang ngurusnya gimana Pak? Bang Arga, Irian, Densano, dan Lipan. Ya, pertama saya kontrol lewat mamanya Bu. Lewat Ibu ya. Iya, dan anak saya kemana? Ada penjelasan sini yang lain kok belum pulang apa urusannya. Itu biasanya malam kita kumpul. Dan sebenarnya tidak terlalu rumit juga menurut anak sekarang. Yang penting diberi kepercayaan dan kita yakin mereka tidak mengatur, tetapi saya harus kontrol. Ada hobi yang aneh dari keempat Ibu? Hobinya ekstrim seperti itu. Ada yang suka yang ekstrim lah adalah anak saya yang paling tua itu senang sama drum. Dia kuliah di Fakultas Olahraga. Yang nomor 2 itu kuliah di Fakultas Psikologi UNP begitu. Dia suka biola. Yang nomor 3 ini sedang SMP di sirkuit kelas 2 di sirkuit 13. Suka olahraga juga, yang suka bela diri. Yang kecil 2 tahun, baru 2 tahun, ya senang sekali alhamdulillah dapat rahmat dari 2012 lalu Pak ya? Iya. Nah itulah juga satu hikmah yang minta saya. Terakhir atau pertama Pak? Ini diserahkan kepada Allah, saya siap saja menerima.